Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berkumpul dengan kaumnya dalam suatu majelis. Lalu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh salah satu dari kaumnya, dan ini memang kebiasaan dari kaumnya, Bani Israel, yang selalu bertanya tentang suatu yang tidak bermanfaat, yaitu tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Kemudian dijawab oleh Nabi Musa, tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku, karena aku Nabi Allah dan Nabi Bani Israel. Namun akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudera yang lebih alim darimu. Kemudian Nabi Musa bertaubat dan meminta ampun kepada Allah atas pengakuannya tersebut. Lalu, Nabi Musa pun menjadi penasaran dan berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang, di mana ikan itu menghilang, di sanalah hambaku itu berada." Lalu Nabi Musa mengambil seekor ikan yang sudah mati dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda, yaitu muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Nabi Musa meminta muridnya untuk membawa dan memperhatikan ikannya. Kapan ikan itu hidup, kapan ikan itu menghilang dari wadahnya. Lalu singkat cerita tibalah keduanya di sebuah batu besar dekat pesisir pantai. Kemudian mereka bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, akan tetapi keduanya justru tertidur. Selama tertidur, ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta-ronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, mereka pun sampai di tempat untuk beristirahat. Lalu Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Ketika hendak mengambil makanan, Yusha lalu mengingat ikan itu dan mengecek keranjang ikan tersebut. Muridnya lantas berkata, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa pun kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Kemudian keduanya kembali menyusuri jalan yang semula hingga sampai lagi di batu besar, dan benar saja mereka melihat jejak ikan tersebut yang mengarah ke laut. Mereka pun bertemu seorang pria yang berselimutkan sebuah kain, duduk di atas batu besar dekat dengan tempat hilangnya ikan tersebut. Laki-laki itu duduk dikelilingi tumbuhan-tumbuhan hijau. Musa pun mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut, pria yang memang sedang dicari oleh Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Nama Khidir sendiri berasal dari kata Ador yang artinya hijau. Beliau dinamakan Al-Khidir yang berarti orang yang menghijau, di mana maksudnya yaitu Nabi Khidir duduk di sekelilingnya ditumbuhi tumbuhan hijau. Nabi Khidir lalu menjawab, "Mana ada keselamatan di muka bumi ini?" Nabi Khidir mengatakan hal tersebut karena diketahui bahwa negeri tempat ia tinggal dipenuhi oleh orang kafir pada waktu itu, sehingga ia merasa keselamatan di muka bumi ini sudah tidak ada lagi. Musa lalu memperkenalkan diri dan menyatakan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba solih itu. Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir. Ia berkata, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa,
Beliau memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apapun kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Berkata Nabi Khidir, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal, lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di atas kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana, Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Lalu Nabi Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Kemudian Nabi Khidir memberi kesempatan kepada Nabi Musa untuk mengikutinya lagi. Setelah itu keduanya melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka sampai di suatu tempat, keduanya melihat anak-anak kecil yang sedang bermain. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membunuh salah satu dari anak laki-laki tersebut, sehingga terkejutlah Nabi Musa. Nabi Musa pun lupa akan janjinya karena ia sungguh terkejut melihat apa yang ia lihat barusan. Nabi Musa pun tak mampu bersabar. Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Lalu, Nabi Musa kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung. Sampai di sana mereka dalam keadaan letih dan lapar. Mereka pun meminta di setiap rumah-rumah penduduk untuk menjamu mereka makan. Akan tetapi penduduk-penduduk kampung tersebut kikir dan menolak untuk menjamu mereka. Mereka pun berjalan menyusuri kampung tersebut sehingga sampai padanya sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Lalu Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah itu dan meminta Nabi Musa membantunya. Setelah mereka memperbaiki rumah yang hampir roboh tersebut, Nabi Musa mulai berpikir dan heran kepada Nabi Khidir karena ia memperbaiki sebuah rumah tanpa meminta imbalan, di mana diketahui bahwa penduduk negeri tersebut kikir kepada mereka. Nabi Musa tidak tahan untuk berkata, "Jika engkau mau wahai Khidir, engkau bisa meminta imbalan." Untuk itu, maksudnya seharusnya Nabi Khidir meminta imbalan karena telah memperbaiki dinding rumah tersebut. Akhirnya perkataan Nabi Musa tersebut adalah perkataan yang mengakhiri pertemuan Nabi Musa dan hamba saleh itu. Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku
Dengan engkau, aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Nabi Khidir pun menjelaskan atas kejadian-kejadian yang Musa lihat yang Nabi Khidir lakukan. Adapun perahu yang dilubangi itu adalah perahu milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada raja yang zolim yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus. Raja tersebut akan menolak perahu yang sudah berlubang. Maka itu, alasan Nabi Khidir melubangi perahu tersebut agar pemiliknya bisa tetap mencari nafkah dengan perahu itu. Dan adapun Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut, ternyata kelak ketika besar anak kecil itu akan kafir. Takutnya ia akan menyesatkan orang lain, termasuk orang tuanya. Sedangkan orang tua anak kecil tersebut orang mukmin. Semasa anak kecil itu belum balik, maka ketika ia meninggal, sekarang maka syurga akan menjadi tempatnya, maka lebih baik anak itu meninggal saat ini daripada akan berpengaruh buruk ketika besar. Sedangkan untuk orang tuanya, akan mendapat ganti anak yang solih dan lebih baik. Lalu adapun dinding yang roboh yang telah diperbaiki oleh Nabi Khidir itu sendiri tanpa meminta imbalan, itu adalah pemilik dari seorang anak yatim. Rumah tersebut di bawahnya ada harta peninggalan orang tua anak tersebut. Jika dinding itu roboh, maka simpanan harta tersebut akan nampak sehingga mungkin saja akan diambil paksa oleh warga desa yang kikir tersebut. Sehingga itulah alasan Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh tersebut. Maka ketika anak tersebut sudah dewasa bisa menggunakan dan menjaga harta orang tuanya yang solih itu. Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir. Apa yang dilihat baik, maka belum tentu baik di hadapan Allah. Adapun apa yang dilihat oleh manusia itu buruk, bisa jadi itu lebih baik untuk kita. Dan Nabi Musa tak mampu bersabar terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan Nabi Khidir, sehingga pertemuan antara mereka sampai di situ.